Waalaikumsalam. Mama, tumben balik bareng. Iya, soalnya tadi kerjaan udah selesai jadi bareng. Oh, Mama nelfon-nelfonin mulu, mau jemput lah. Bagus lah ya. Udah bisa udah makan belum? Udah. Aku udah makan. Tapi aku kayaknya mau istirahat duluan deh ya. Aku capek banget. Ya udah, sambil istirahat ya, Nak. Iya. Kita juga udah yuk, istirahat aja, udah capek banget. Iya. Allah. Guys, kalian udah ngerjain matematika wajib belum? Sudah ya. Aku belum lagi. Soalnya banyak gak sih? Gak banyak sih, cuma 10 soal aja kok. Kalau gue sih pasti belum ya, malas banget lagi kan jadi PR matematika wajib. Aku udah kok, Yun. Aku belum kemarin. Kemarin aku ketiduran. Aku juga belum Yun, soalnya kemarin ada acara keluarga gitu sih. Adegan pun berpindah keesokan harinya. Gang, kalian tahu nggak? Aku bawa berita penting nih. Apa tuh? Katanya besok tuh bakal ada orang yang ada di seminar. Kalian bakal ikut nggak? Pasti ikut dong. Kita kan harus tahu bahaya narkoba itu gimana. Supaya kita gak gampang tertidur sama bahaya narkoba. Ah, malas banget lah, lagian itu kan cuma teori doang. Lagian hidup santai aja sih, nggak usah dibawa serius amat. Jangan selalu kayak gitu, San. Banyak remaja Indonesia yang kehilangan masa depannya gara-gara narkoba. Justru itu jebakan Pak. Awalnya enak, tapi nanti lama-lama merusak masa depan sama hidup kita. Adegan kembali berpindah di rumah Fatah. Assalamualaikum. Ayah pulang. Waalaikumsalam. Ayah baru pulang. Dari mana aja ya? Ya, dari kerja lah. Iya, Fat, mama kamu udah pulang belum? Belum ya? Kenapa emang? Mama kamu tuh ya, biasaan kerjaannya, otaknya cuma uang kerja. Gak dapet uang, ngapain? Paling shopping sama temen-temennya, gak pernah ngurusin kamu. Mama nggak kayak gitu ya? Kenapa sih ayah ngejelekin mama mulu di belakang? Siapa yang ngejelekin? Itu fakta. Pernah nggak dia ngurusin kamu sama ayah? Gak pernah kan? Dapat uang jalan sama temen-temennya. Enggak, mama nggak kayak gitu. Kat apa sih? Aku nggak suka ya ayah ngomongin mama kayak gitu. Assalamualaikum, mama pulang. Loh, ada apa ini ribut-ribut? Nggak tahu tuh, mah tanya aja ayah sendiri. Udah sopan-sopan ya kamu ya. Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa? Kamu lihat loh anak kamu, jadi gimana? Gak tau sopan santun, kayak gak pernah diajarin sama orang tuanya. Pembangkang sama orang tua. Kamu sih jadi istri gak tau diri banget. Ngurusin anak gak pernah. Kerjaannya keluar mulu, shopping mulu. Loh, kok kamu selain aku sih? Aku aja baru pulang. Ini juga pulang telat gara-gara meeting sama klien. Terus tiba-tiba kamu bilang aku gak pernah ngurusin Fatah. Padahal tiap hari aku ngurusin dia. Emang dasarnya kamu aja yang selalu berangkat duluan, makanya gak pernah lihat. Kebetulan gimana sih? Banyak ngomong banget sih kamu. Ngurusin anak aja gak pernah. Aku juga kerja juga buat keluarga kita. Jangan mentang-mentang kamu kepala keluarga jadi kayak gitu dong. Capek. Kenapa ya keluarga gue berantem mama? Apa gue nyobain barang yang dikasih tadi aja? Cuman katanya di seminar sekali gue nyobain pasti bakal kecandu gue. Udah lah, daripada keluarga gue kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, anak-anak bapak yang belum menjadi pembangkangan, hari ini kita kedatangan tamu dari pihak kepolisian. Kakak-kakak ini akan menjelaskan kepada kita bagaimana tentang bahaya narkoba kepada anak-anak sekalian ya. Mohon anak-anak mendengarkan dengan baik ya, karena ini sangat penting untuk masa depan kalian, oke? Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mengadakan seminar tentang bahaya narkoba bagi masa depan kita semua. Nah, sebelum kita mulai seminar pada kali ini, mari kita sambut Bapak Kepala Sekolah kita untuk memberikan sambutan pada seminar kali ini. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Terima kasih anak-anak yang sudah kondusif sampai sekarang ini. Oke, materi yang akan disampaikan oleh kakak ini kan tentang bahaya narkoba. Sebelum disampaikan materi oleh kakaknya, anak-anak ada yang tahu nggak apa itu narkoba? Oke, nggak ada yang tahu ya.
narkoba itu semacam zat adiktif yang bisa membahayakan masa depan anak-anak sekalian. Nah, oleh karena itu datangnya kakak-kakak dari kepolisian untuk hari ini untuk menjelaskan kepada anak-anak ya bagaimana bahayanya narkoba, bagaimana untuk masa depan kalian dan agar kalian tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak benar. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya kita dengarkan pemaparan dari narasumber kita yaitu Bapak Boni dari pihak kepolisian. Kepada Bapak Boni, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC dan Pak Kepala Sekolah dan anak-anak sekalian mau mendengarkan dan menyempatkan waktu kalian untuk datang ke sini untuk mendengar di sini. Seperti yang tadi Pak Kepala Sekolah sudah sampaikan, saya bakalan ngejelasin materi tentang narkoba. Nah, karena kita tidak tahu bahwa narkoba itu zat adiktif yang bikin kita kecanduan, otomatis narkoba itu bahaya. Apa sih bahayanya anak-anak? Jadi narkoba itu ketika kalian udah mau nyobain dan kalian udah nyobain, lama-lama kalian tuh nggak yang namanya ketergantungan. Kalian bakal ngasih ketergantungan terhadap narkoba itu. Maksudnya ketergantungan itu apa sih Pak? Nih, misalnya kalian udah nyoba nih narkoba sedikit. Nah, lama-lama kalian bakal terus dan terus mau buat nyoba narkoba itu lagi. Nah, terus Pak, kalau misalnya kita udah nyoba terus-terusan itu narkoba, jadi apa? Nggak mungkin dong. Kalau kita udah nyobain, nggak ada dampak yang lain. Tentunya dampak yang pertama misalnya kalian udah nyoba narkoba, terus kalian udah ketergantungan, kalian coba lagi, otomatis otak kalian akan terganggu. Nah, ketika otak kalian udah terganggu, otomatis proses kalian dalam belajar mengajar itu juga akan terganggu. Nilai kalian turun, kalian di sekolah dan di kelas nggak pernah fokus, terus bahkan selain bisa nyampe ke otak, bagian tubuh kalian yang lain juga bakal bisa kena dan itu bisa menembus sampai ke nyawa malah. Jadi ketika kalian udah diajak untuk memakai narkoba atau menggunakan narkoba, Bapak sarankan tolak dan jangan pernah coba pakai itu anak-anak, karena sekali mencoba kalian akan. Nah, makanya itu anak-anak, sekalinya kalian mencoba narkoba, kalian akan terus terjerumus dan terus mau mencoba narkoba itu. Terus habis itu nanya kan? Enggak, gue yang ngomong. Oh. Betul sekali Pak, jadi di sekolah kami banyak menemukan anak-anak yang prestasinya menurun hanya karena salah pergaulan. Oleh karena itu kalian harus mulai berkata tidak pada ajakan negatif ya anak-anak. Pak Boni, saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Fatah. Jadi bagaimana cara kita menolak ajakan teman kita yang ngajakin kita makan narkoba, Pak? Kan kalau kita nolak biasanya kita bakal dikatain cemen atau sebagainya gitulah ya. Jadi menurut Bapak gimana cara kita menolak gitu, Pak? Oke, pertanyaan bagus tuh Fatah. Gimana cara kita nolak teman kita sendiri buat ngajakin pakai narkoba sedangkan kita nggak mau? Nah begini, misalnya nih teman kamu ngajakin kamu, Fatah, gue ada narkoba nih. Ayo sini teman gue nyobain dong. Gini, kamu bilang ke teman kamu, sorry bro, gue gak mau pakai narkoba, gue gak mau merusak diri gue cuma gara-gara narkoba itu. Terus juga begini, kalau bisa kamu terus dikejar sama dia, yang harus kamu lakukan itu ya udah kamu gak mau kabur. Karena kenapa? Kalau kamu terus ngejawab dia itu justru suka sama orang yang ngejawab dia terus. Jadi mau gak mau, kalau gak kamu kabur, kamu nolak dia mentah-mentah, atau enggak, ya mau gak mau, kamu putus hubungan saja sama dia. Kalau bisa gak usah sekalian kamu berhubungan sama dia, biar kamu gak usah pernah sama sekali nyobain itu narkoba. Itu sih. Nah, mungkin itu aja sih Fatah jawaban dari Bapak. Kamu jangan pernah mau berhubungan dengan teman-teman kamu yang udah pernah nyobain narkoba lagi. Kalau bisa nih Bapak ingetin ke kamu laporin ke pihak terkait di sekolah. Makasih Fatah atas pertanyaannya. Oke, makasih Pak. Pak, saya mau nanya. Saya kan sering banget ya ngeliat berita kayak anak remaja itu kan pakai narkoba, bahkan dia sampai kecanduan, terus sampai nggak sekolah gitu. Sampai sekarang tuh mungkin dia nggak lanjutin sekolahnya dia karena sering kecanduan narkoba. Itu benar nggak sih Pak berita kayak gitu kira-kira? Nah, itu benar juga Luna, karena emang ketika kalian udah mau nyoba narkoba, pasti masa depan kalian akan hancur dan kalian udah bakal susah untuk ngebangun kembali masa depan itu. Mengikuti seminar kali ini dengan luar biasa. Semoga kita menjadi masa depan yang tidak terjerat narkoba dan bebas dan menjadi masa depan yang cerah ya untuk bangsa ini. Oke, cukup sekian seminar hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang sudah berpartisipasi dalam seminar kali ini, juga Bapak Boni selaku pihak kepolisian yang sudah memaparkan materi pada hari ini, juga anak-anak yang sudah tertib mengikuti seminar pada hari ini. Nah, kalian tadi dengarkan dari Bapak Boni mengenai narkoba.
tentang gimana itu narkoba, akibatnya, penyebabnya serta akibatnya. Nah, kalian harus mulai sekarang harus lebih baik untuk memilih pertemanan dan pergaulan, jangan sampai terjerumus ke jalan yang tidak benar. Oke, kalian sekarang udah boleh ke kelas masing ya anak-anak. Baik, Bu. Satu, dua, tiga. Mas, seminar tadi bagus ya, apalagi kita jadi tahu tentang bahaya narkoba, apalagi kalau sampai kecanduan. Iya tuh benar. Kita harus jauhin narkoba dari sekarang. Karena narkoba bisa membahayakan tubuh kita. Terima kasih. Oh iya, narkoba bisa merusak masa depan sama cita-cita kita ya ternyata. Betul tuh, bahaya banget. Nah, jadi kalau menurut aku sih, mendingan kita ganti jadi hal-hal yang kayak positif gitu kasih. Kayak ngaji nih contohnya, terus kita kayak rutin olahraga, terus kita kayak rajin belajar bareng-bareng. Jadi supaya kegiatan di dekat kita tuh ganti ke kegiatan yang positif gitu nggak sih? Setuju banget sih. Ma, Sira, lihat nih. Kenapa sih? Gak usah marah-marah gitu dong. Lihat dong kelakuan anaknya gimana? Makan narkoba. Lihat. Gila. Kamu gimana sih? Jadi orang tua. Jadi istri tuh ngajarin anaknya. Bisa nggak sih? Tuh lihat tuh sekarang anaknya gimana? Pergaulannya nggak jelas. Makan narkoba. Aku dapat info tuh dari teman-temannya kayak gitu. Loh, kok kamu bilang aku bukan ibu yang benar buat dia sih? Aku aja juga nggak tahu kenapa dia udah berani nongkrong, ngerokok, apalagi ikut narkoba gitu. Dia udah nggak pernah cerita sama aku tentang masalah-masalah dia. Ya kamu juga jadi ayah yang bener dong. Perhatiin kasih sayang ke dia. Aku aja udah jarang lihat kamu ngobrol sama dia. Keren deh kamu. Nyalain aku gitu? Gila. Kamu kira aku ngapain? Aku kerja. Buat nafkahin siapa? Kamu. Fatah. Aku nafkahin. Gila kamu mikirnya kayak gitu? Aku tuh gak bisa nanya-nanya ke dia progres di SMA. Karena apa? Karena aku sibuk nyari nafkah buat ngidupin kalian. Kamu kira gak capek? Aku juga kalau misalkan ada di rumah aku tanyain dia. Enak kan? Udah deh, capek aku debat kayak gini untuk hal sepele yang kayak gini dong. Mending sekarang kita ngomongin aja baik-baik sama dia biar dia berubah. Yaudah panggil Fatah tuh. Fatah. Ya, waktu di alas kelas. Fatah. Sini kamu. Apa sih ya? Kamu habis ngapain aja? Jujur. Ngapain-apanya? Lihat. Ngapain? Emang ada yang ngajarin kamu kayak gini? Ayah nanya aku ngapain? Ngapain? Pas aku belajar mati-matian ngejar nilai kemarin, ayah ada nggak? Udah yuk. Kita Aku duduk. butuh tempat cerita ya. Udah yuk, kita duduk. Ayah Duduk kerja doang bisanya. Duduk dulu. Coba. Coba sekarang ceritain ngomong ke ayah kenapa kamu kayak gitu. Aku stres mah. Keluarga ini isinya berantem doang. Aku nggak punya tempat cerita. Aku nggak bisa cerita kemana-mana. Ya aku mau nggak mau makin narkoba lah biar pikiran aku tenang. Gimana sih? Saya kasih tahu kamu. Walaupun ayah belum lama berantem, bukan berarti kamu bisa ngelakuin hal kayak gitu. Kamu bisa ngomong aja kok, walaupun kita berantem. Aku stres ya. Gak ada alasan untuk kayak gitu. Kamu kalau misalkan stres, kamu bisa ngomong ke ayah secara pribadi atau ke mama. Kita berantem bukan berarti kita nggak peduli sama kamu. Kita peduli, kita sayang sama kamu. Aku nggak ada tempat cerita lagi. Yaudah, ayah minta maaf ke kamu. Kalau misalkan ayah selama ini sibuk banget kerja, ayah minta maaf. Untuk sekarang dan mulai sekarang, ayah bakal di sini terus buat kamu cerita, ya. Jadi kamu bisa cerita ke ayah atau ke mama. Ya mama juga minta maaf ya mulai sekarang kamu juga harus cerita sama ayah sama mama. Jangan sampai kayak gitu keulang lagi. Fatah pun memulai kehidupan barunya dengan keluarga yang sangat amat baik. Hijau banget ya. Buat panda gitu. Bambu kok hijau sih? Panda kan. Ya kan panda. Pandai. Nih yang itu tuh.